Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang mikrobiologi terapan mengenai keju. Kelompok kami terdiri dari Faturrahman, Salma Rahma Maulid, Silmi Indari Salsabila, Sri Wahyuni, dan Tita Rosmita. Tahukah kamu, pembuatan keju itu dilakukan untuk mengawetkan kandungan protein bernilai tinggi yang terdapat pada susu sapi loh. Manfaat yang terdapat pada keju. Selain mengandung protein tinggi, keju juga mengandung karbohidrat, lemak, dan berbagai mineral. Mikroba yang terdapat pada keju. Salah satu mikroba yang ada pada keju yaitu mikroba Lactobacillus bulgaricus dan mikroba Streptococcus lactis. Teman-teman, penasaran gak sih sama kedua bakteri tersebut? Kalau iya, yuk simak di slide berikutnya. Lactobacillus bulgarius termasuk ke dalam bakteri Bacilli gram-positif yang tidak berspora, bersifat termodurik, yaitu tahan suhu pasteurisasi. Tumbuh baik dalam temperatur 37 derajat Celcius atau lebih tinggi. Tidak dapat tumbuh pada temperatur yang lebih rendah seperti pada suhu 10-20 derajat Celcius. Streptococcus lactis 1. Termasuk ke dalam bakteri koki gram positif. 2. Tidak dapat menggunakan oksigen. 3. Menggunakan asam amino untuk energi. Pada umumnya, bakteri ini memproduksi asam yang berlebihan, sehingga menurunkan pH medium sampai di bawah 5,0. Pada proses yang pertama, memanaskan susu dengan suhu rendah yaitu 70 derajat Celcius yang bertujuan untuk membunuh bakteri patogen. Setelah itu, susu akan didinginkan hingga suhu hangat sekitar 32-40 derajat Celcius. Suhu ini adalah suhu yang ideal untuk tempat bertumbuh bakteri yang akan dimasukkan ke dalam proses berikutnya. Kemudian, ada pengasaman susu yang perlu dilakukan agar enzim bisa bekerja dengan optimal. Cara pengasaman susu yang paling umum adalah dengan penambahan bakteri asam laktat. Peranan bakteri ini pada proses pembuatan keju adalah untuk menghasilkan proses glikosis, yaitu proses mengubah laktosa menjadi asam laktat, asam asetat, karbon dioksida, dan juga diasetil. Asam tersebut akan membuat pH susu menjadi turun dan lebih. Selain itu, bakteri juga akan memberikan karakter rasa dan tekstur yang berbeda pada keju. Oleh karena itu, jika bakteri yang digunakan berbeda, maka rasa dan tekstur keju juga akan berbeda. Enzim rennet akan membuat susu mengalami koagulasi atau penggumpalan susu. Setelah susu dicampur rata dengan rennet, susu akan mulai mengupal pada menit ke-15 sampai menit ke-30. Setelah susu mengalami koagulasi menjadi kurt, maka susu akan kembali dipanaskan hingga 38 derajat Celcius. Proses ini bertujuan untuk memisahkan whey dari kurt. Selanjutnya adalah proses pematangan keju sesuai dengan macam-macam jenis keju. Misalnya, ada tipe keju tertutup, keju terbuka, atau salah satu yang umum di Indonesia adalah keju cheddar yang membutuhkan tambahan garam. Keju kemudian akan disimpan berdasarkan jenisnya hingga waktu yang diinginkan. Beberapa jenis keju bisa disimpan dalam hitungan bulan, ada juga yang bisa disimpan hingga bertahun-tahun.